Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Kita lanjut part yang kedua. Sekarang kita ngebahas tentang Mi'raj. Kalau kemarin kita ngebahas Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh. Kita mulai. Ketika itu Nabi Muhammad SAW namanya adalah Yaumul Huzni atau tahun kesedihan, di mana saat itu Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintai oleh beliau. Yang pertama adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah, dan yang kedua adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Kedua orang tersebut selalu melindungi Rasul ketika Rasul sedang berdakwah dan menyayangi Rasul dengan sepenuh hati. Saat itulah Rasul merasakan kesedihan yang luar biasa karena ditinggal oleh dua orang yang paling beliau cintai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasul dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu memberikan pesan, ketika kita sedang sedih, kita harus beribadah, nak. Karena apa? Ketika Mi'raj, ketika berangkat ke langit yang ketujuh, dalam sebuah syair, Nabi lihat di malam Mi'raj, satu sungai putih airnya, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Nabi tanya kepada Jibril, untuk siapakah sungai itu? Jibril menjawab pada Nabi, untuk yang bersolawat di bulan ini. Ketika Rasul berangkat ke langit yang ketujuh, menjadi imam sholat dari seluruh nabi yang pernah ada di dunia ini. Mulai dari Nabi Adam, terus sampai nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul diberikan oleh-oleh dari perjalanan langit yang ketujuh berupa ibadah sholat 5 waktu. Ya, ibadah ini yang awalnya beribu-ribu rakaat oleh Nabi Muhammad SAW diminta agar diringankan bagi umatnya. Dari ribuan rakaat tersebut, maka finalnya, akhirnya adalah 17 rakaat yang dibagi dalam 5 waktu sehari semalam. Makanya ya nak pintar, mari kita laksanakan sholat 5 waktu. Ini adalah yang sudah dikurangi begitu banyak ya nak ya. Dari ribuan rakaat mungkin kita tidak sanggup. Makanya kita 17 rakaat saja sehari semalam, jangan sampai kita lewatkan. Seperti Nabi Muhammad SAW yang ketika berangkat dalam keadaan sedih, pulang-pulang beliau sudah bahagia. Ketika kita merasa sedih, merasa gundah, dalam keadaan apapun ya nak ya, terutama dalam kondisi kita sekarang di mana kita sedang ditimpa musibah berupa virus corona ini, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Walaupun kita tidak ke masjid karena kita menghindari kerumunan, tapi itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk sholat 5 waktu. Masih bisa di rumah ya pintar ya, walaupun tidak ke masjid, walaupun
tidak bertemu banyak orang. Seperti tahun lalu kita bertemu bulan Ramadan, kita tarawih di rumah. Mungkin bisa jadi tahun ini pun kita masih ibadah di rumah, tetapi tidak menghilangkan kewajiban kita untuk beribadah. Ya, sholatnya dijaga ya nak ya, oleh-oleh dari Nabi di langit yang ketujuh, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajanya orang-orang yang beriman. Ketika kita membutuhkan sarana, bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Allah secara langsung, walaupun tidak melalui tatap muka. Seperti kita sekarang nih nak nih, kita tidak bisa bertatap muka, hanya bisa daring secara online. Begitupun ketika kita tidak bisa bertemu Allah secara langsung, kita bisa daring. Kita bisa curhat ke Allah apa yang kita rasakan, apa saja yang kita mohonkan, doa-doa apa saja yang kita inginkan, kita bisa sampaikan melalui sholat. Ya nak ya, tolong dijaga sholatnya. Ingat pesan Bapak, jangan tinggalkan sholat. Ingat pesan ibu, jaga kesehatan. Dan ingat pesan Bapak, sholat 5 waktunya dijaga dalam keadaan apapun. Di awal waktu ya nak ya, ketika azan jangan leha-leha. Jangan lupa fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang yang sholat tapi celaka karena sholatnya dientar-entar. Ya, harusnya bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Ya, ketika azan langsung sholat. Jangan nonton TV dulu, nunggu iklan, atau main HP dulu, main game. Ketika waktunya sholat. Segitu dari Pak Iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.